Bayangkan, seorang TKI sederhana asal Indonesia, yang hanya dikenal sebagai pekerja kasar di negeri orang, tiba-tiba ditarik ke dalam arena pertarungan terbesar di Jepang. Di hadapan ribuan penonton, ia diremehkan oleh master karate ternama yang menganggap pencaksilat hanyalah gerakan kampung. Namun, siapa sangka, dari balik kerendahan hati, ada kekuatan yang tak hanya lahir dari latihan, tapi juga dari keyakinan dan doa. Like video ini bila ingin melihat kejayaan seni bela diri Indonesia terus harum di dunia, dan semoga Allah meridek perjuangan anak bangsa di tanah asing. Di tengah hiruk-pikuk kota Kawasaki yang dipenuhi gedung menjulang dan lampu-lampu yang tak pernah padam, ada satu sudut kecil di sebuah kompleks pekerja pabrik yang jauh dari gemerlap. Di sanalah Raka tinggal, seorang pemuda asal Ponorogo, Jawa Timur, yang merantau ke Jepang dengan satu tujuan, menyambung hidup dan membantu ibunya di kampung. Hari-harinya tak jauh dari suara mesin, aroma oli, dan panggilan lembur dari bos Jepang yang tak kenal ampun. Tubuhnya kurus, wajahnya lelah, tapi ada keteguhan yang terpancar dari matanya. Ia tinggal di kamar sempit berdinding triplek, cukup untuk satu kasur tipis, gantungan pakaian, dan satu kompor listrik mungil. Tidak ada AC. Hanya kipas angin kecil yang kadang ngadat. Raka hidup dari gaji minimum. Sebagian besar dikirim ke kampung untuk mengobati ibunya yang sakit-sakitan. Sisanya ia pakai bertahan hidup. Walau kadang harus makan onigiri diskonan yang hampir kedaluarsa. Setiap pagi, Raka bangun sebelum subuh. Ia membasuh muka dengan air dingin dari keran. Lalu menunaikan sholat sambil menahan dingin yang menusuk. Dalam sujudnya yang sunyi, ia berbisik, "Ya Allah, beri kekuatan pada hamba di tanah orang ini. Jangan biarkan hamba lupa dari mana hamba berasal." Doa itu tak pernah absen, bahkan ketika tubuhnya remuk karena lembur berhari-hari. Di pabrik, Raka tak pernah menolak tugas. Ia dikenal sebagai pekerja ulet, tapi sering jadi bahan ejekan karena logat bicaranya yang medok dan tubuhnya yang kecil. Beberapa rekan kerja dari negara lain menyebutnya MR Kampung. Bahkan teknisi senior Jepang pernah berkata sinis, "Kamu itu terlalu lembek, seandainya kamu anak Jepang, pasti sudah saya pecat." Tapi Raka hanya tersenyum, menunduk hormat, dan menjawab dalam bahasa Jepang terbata, "Saya datang ke sini bukan untuk gengsi, tapi untuk ibu saya." Meski diremehkan, Raka menyimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Ia adalah pewaris ilmu pencaksilat dari keluarganya. Ayahnya dulunya pendekar di kampung, pelatih silat yang sering mengajari anak-anak kecil setiap sore. Sejak kecil, Raka diajarkan dasar-dasar silat bukan untuk bertarung, tapi untuk membentuk jiwa. Ayahnya selalu berkata, "Silat itu bukan soal menang, tapi bagaimana kamu bisa tetap berdiri, bahkan ketika dunia menyuruhmu menyerah." Setiap malam, sepulang kerja, Raka akan menyelinap ke taman kecil di belakang kompleks apartemennya. Di bawah cahaya remang lampu jalan, ia berlatih jurus-jurus dasar. Tangan dan kakinya bergerak lembut namun tegas, membelah udara dingin malam. Tubuhnya menari dalam keheningan, seolah menyatu dengan angin musim dingin. Seringkali, warga sekitar mengintip dari jendela, bingung melihat pemuda asing itu seperti sedang menari. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan itu mengandung filosofi. Tentang kehormatan, tentang keseimbangan, tentang doa yang bergerak lewat tubuh. Namun bagi Raka, latihan itu bukan sekadar nostalgia. Itu adalah cara untuk tetap waras di negeri asing. Ketika tubuhnya lelah, ketika pikirannya penat, silatlah tempat ia pulang. Ia percaya, suatu saat ilmu yang dia jaga diam-diam itu akan berguna. Mungkin bukan untuk bertarung, tapi setidaknya untuk mengingat siapa dirinya. Bukan sekadar TKI, tapi anak seorang pendekar yang membawa martabat Indonesia dalam setiap langkahnya. Suatu malam, saat sedang berlatih di taman, seekor anjing tiba-tiba menyala kencang dari kejauhan. Tak lama, terdengar teriakan seorang kakek dalam bahasa Jepang, meminta tolong karena tasnya dirampas dua pemuda. Tanpa pikir panjang, Raka langsung melompat dan berlari ke arah suara. Dalam hitungan detik, ia menghadang pelaku, melumpuhkan mereka dengan satu elakan dan sapuan kaki. Kakek itu tertegun.
tasnya kembali. Tapi yang lebih mengejutkan, aksi Raka direkam seseorang dari balkon, dan tanpa ia sadari, video itu akan menjadi awal dari segalanya. Bab ini belum berakhir. Namun dunia Raka perlahan mulai berubah. Satu perbuatan kecil, satu keberanian dalam sunyi, sedang mengetuk gerbang takdirnya. Ia belum tahu apa yang akan datang, tapi satu hal pasti, doanya di pagi buta mulai dijawab oleh langit. Dengan caranya sendiri, Allah mulai membimbing langkah pemuda itu. Pagi hari itu tak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti kota Kawasaki, dan langit mendung menggantung rendah di atas atap-atap pabrik. Raka kembali menjalani rutinitasnya, bangun sebelum subuh, wudu dengan air dingin, lalu sujud diam-diam di pojok kamar sempitnya, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bertahan. Setelah sarapan seadanya, ia bergegas ke pabrik. Tapi tanpa ia tahu, kehidupan tenangnya sebagai TKI akan terusik oleh sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan. Sesampainya di pabrik, suasana terasa berbeda. Teman-teman kerjanya, yang biasanya acuh tak acuh, kini meliriknya sambil berbisik-bisik. Beberapa bahkan menunjukkan layar ponsel mereka, tertawa kecil, lalu menoleh ke arah Raka. Awalnya ia bingung, tapi ia memilih diam. Sampai akhirnya, atasannya, Pak Ishikawa, memanggilnya ke ruang staf. "Raka-san, kamu masuk TV," ucapnya sambil memperlihatkan layar ponsel. Raka terpana melihat dirinya sedang melumpuhkan dua perampok di taman malam itu. Video itu viral di media sosial Jepang, dengan caption berbunyi, "TKI Indonesia kalahkan perampok dengan jurus misterius." Jurus ini, bukan karate, bukan taekwondo. "Apa itu?" tanya Pak Ishikawa. Raka menjawab pelan. "Namanya pencak silat, dari Indonesia." Dalam hitungan jam, namanya menyebar ke berbagai media lokal. Beberapa stasiun televisi menayangkan ulang videonya, membandingkannya dengan gaya bertarung Jepang. Banyak netizen Jepang mulai penasaran, menganggap gerakan Raka indah namun mematikan. Komentar-komentar bermunculan, seperti tarian, tapi bisa menjatuhkan lawan. TKI itu bukan orang biasa. Bahkan beberapa atlet bela diri Jepang merasa tertantang. Tak lama kemudian, datanglah undangan dari sebuah organisasi bela diri terbesar di Tokyo, Sang Arena. Sebuah acara tahunan tempat para praktisi berbagai seni bela diri dari berbagai negara unjuk kemampuan di hadapan ribuan penonton. Nama-nama besar seperti Master Kenjiro, legenda karate Jepang, dan sensei-sensei dari Korea dan Thailand biasanya tampil di sana. Tapi kali ini, mereka mengundang Raka. Awalnya ia menolak. Baginya, video viral itu bukan untuk dipamerkan. Ia bukan petarung profesional. Ia hanya seorang anak kampung yang menjaga ilmu silat karena ajaran ayahnya. Tapi tawaran itu datang terus-menerus, bahkan disertai permintaan langsung dari panitia arena. Mereka ingin memperkenalkan seni bela diri Asia Tenggara ke dunia. Namun, Raka baru benar-benar goyah ketika sebuah surat datang ke tempat tinggalnya. Surat itu ditulis tangan, dalam bahasa Jepang sederhana. Pengirimnya, kakek tua yang malam itu ditolong Raka. Dalam surat itu, sang kakek menulis, "Terima kasih telah menolong saya. Saya hanyalah orang tua biasa, tapi saya percaya kau bukan orang sembarangan. Jangan abaikan panggilan takdir hanya karena kau merasa kecil. Kadang Allah menyembunyikan keberanian besar di dalam diri orang yang merendah." Kata-kata itu membuat Raka termenung lama. Ia menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Angin musim dingin meniupkan dedaunan kering ke dalam ruangan. Ia menggenggam kaligrafi kecil bertuliskan lafaz, "Bismillah," yang digantung ayahnya dulu di dinding kamar. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini jalan yang harus aku tempuh, ya? Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Di antara lirihnya zikir, ia memohon petunjuk. Bukan untuk menang, bukan untuk menjadi terkenal, tapi agar langkahnya tidak membawa kesombongan, dan agar ilmu yang diwariskan ayahnya tak digunakan untuk adu gengsi, tapi untuk menanamkan hormat. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, Raka mengiyakan undangan itu. Tapi dengan satu syarat,
Ia tidak ingin diadu dengan petarung lain sembarangan. Ia ingin menunjukkan pencak silat sebagai warisan budaya, bukan hanya adu otot. Namun panitia tersenyum sinis dan berkata, "Kau akan berhadapan langsung dengan Master Kenjiro." Ia ingin membuktikan bahwa karate adalah raja bela diri Asia. Kabar itu membuat perut Raka seperti ditinju dari dalam. Master Kenjiro bukan orang sembarangan. Ia adalah ikon nasional Jepang dalam karate, memiliki ratusan murid, dan puluhan sabuk hitam. Banyak yang menyebutnya, tembok tak tertembus. Menghadapi dia bukan hanya soal nyali, tapi taruhan harga diri bangsa. Tapi Raka tidak mundur. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab, "Kalau ini caranya agar dunia tahu bahwa ilmu kami tak boleh diremehkan, saya siap. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mewakili ajaran ayah saya dan keyakinan saya kepada Allah." Malam itu, Raka kembali ke taman. Kali ini ia tidak sendiri. Beberapa tetangga diam-diam menonton dari jauh, menyaksikan tubuh kurus itu bergerak anggun namun kuat. Setiap langkahnya, setiap hentakan kakinya, terasa membawa makna. Seolah bumi pun ikut menyimak. Dan dari kejauhan, di balik pohon, berdiri sosok tua berkacamata, yang diam-diam menyaksikan latihan itu dengan sorot mata tajam namun penuh harap. Ia bukan orang biasa. Tapi Raka belum tahu bahwa pertemuan dengan sosok itu akan menjadi penentu takdirnya ke depan. Langit Tokyo pagi itu mendung, seolah ikut menahan napas menantikan peristiwa besar yang akan segera terjadi di arena bela diri paling bergengsi di negeri Sakura. Sang Arena, begitu orang-orang menjulukinya, sebuah tempat di mana hanya para legenda yang layak berdiri di tengah lingkaran kehormatan. Tempat itu tak pernah memberi tempat untuk yang dianggap kecil, apalagi untuk seorang TKI asing dari negara tropis yang jarang dikenal dalam dunia bela diri modern Jepang. Raka berdiri mematung di depan pintu masuk arena. Tubuhnya dibalut jaket tua pemberian teman sekamarnya. Di tangannya ada tas kecil berisi pakaian hitam polos, warisan dari ayahnya. Bukan baju silat resmi, hanya kain yang pernah dipakai ayahnya saat melatih anak-anak di lapangan desa. Tapi bagi Raka, itu jauh lebih bermakna daripada seragam apapun. Panitia menyambutnya singkat. Beberapa menatap sinis, seolah berkata dalam hati, "Ini orang yang mau melawan Kenjiro." Tapi Raka tetap diam. Ia sudah terbiasa diremehkan. Sudah kenyang dengan sorotan mata yang tak percaya. Ia hanya menunduk, memegang tali tasnya erat-erat, seperti menggenggam harga diri yang tak boleh jatuh di negeri asing ini. Sebelum masuk ruang ganti, ia dipanggil oleh salah satu koordinator acara dan dibawa menuju ruangan yang lebih luas, penuh lampu kamera dan wartawan. Di sanalah ia bertemu langsung dengan Master Kenjiro untuk pertama kalinya. Kenjiro duduk tegap, mengenakan pakaian karate putih bersih dengan sabuk hitam yang dililit sempurna. Wajahnya dingin, penuh percaya diri. Usianya sudah hampir 50 tahun, tapi otot-otot di lengannya masih kencang, dan sorot matanya tajam. Di sekelilingnya, ada murid-muridnya yang semua duduk bersila rapi. Jadi, ini dia bocah yang viral itu. Kenjiro memulai, suaranya dalam, penuh tekanan. Ia menatap Raka dari atas ke bawah, lalu tersenyum tipis, senyum yang bukan menunjukkan ramah, tapi meremehkan. "Aku pikir kamu lebih besar. Ternyata kecil, kurus, dan datang dengan baju lusuh." Raka menatapnya pelan. Ia tak membalas. Tapi Kenjiro terus berbicara, kali ini dengan nada lebih tajam. "Kau tahu, dunia bela diri itu soal kehormatan. Kau datang dari kampung yang bahkan tak punya nama dalam peta bela diri dunia. Dan jurusmu itu? Hanya tarian. Gerakan anak kecil. Bahkan murid pemula di dojoku bisa mengalahkanmu." Beberapa wartawan tertawa pelan. Kamera terus merekam. Panitia diam saja, bahkan terkesan menikmati momen penghinaan itu. Tapi Raka tetap berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Di dalam dadanya, rasa panas menggelegak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia hanya menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara pelan namun tegas. "Benar. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak petani dari kampung kecil. Dan ilmu yang saya bawa,
Memang bukan untuk menyombongkan diri. Tapi bukan berarti itu pantas diremehkan. Kenjiro berdiri perlahan, mendekat. Matanya menusuk. Kau akan tahu sendiri di arena nanti, bahwa dunia tak memberi ruang untuk yang lemah. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa yang kau sebut pencak silat itu hanya dongeng nenek-nenek yang tak bisa bertarung. Ucapan itu menghantam dada Raka lebih keras dari pukulan manapun. Tapi ia tak bergeming. Dalam hatinya, ia hanya mengulang satu kalimat. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan harga diri bangsaku diinjak, walau tubuhku nanti jatuh. Saat keluar dari ruangan itu, Raka berjalan pelan menuju lorong belakang. Ia duduk sejenak di tangga darurat, menatap langit yang mulai gerimis. Di saku jaketnya, ia meraba kain kecil berisi tanah dari halaman rumahnya, yang diam-diam ia bawa saat pertama kali merantau. Ia ingat wajah ibunya, suara adzan maghrib dari masjid kampung, dan cahaya senja di sawah belakang rumah. Semua itu memberinya tenaga. Ia tahu, pertarungan besok bukan hanya soal jurus, tapi soal keyakinan, keberanian, dan kehormatan. Malam itu, Raka berlatih di kamar sempit penginapan yang disediakan panitia. Ia mengulang jurus demi jurus, menghafal napas dan irama gerakannya. Tapi lebih dari itu, ia merenungi makna di balik setiap langkahnya. Langkah yang diwariskan oleh ayahnya, dan kini harus ia pertahankan di hadapan ribuan pasang mata. Dan tanpa ia sadari, di balik kamera pengintai sudut ruangan, seorang pria tua berkacamata menatapnya diam-diam. Pria itu bukan bagian dari panitia. Ia adalah seseorang yang pernah mendalami pencak silat di masa mudanya. Seseorang yang telah menanti puluhan tahun melihat silat berdiri kembali di panggung dunia. Hujan rintik turun sepanjang malam, membasahi jendela penginapan kecil tempat Raka menginap. Kota Tokyo yang biasanya terang oleh lampu dan ramai dengan kehidupan malam terasa muram bagi Raka malam itu. Bukan karena cuaca, tapi karena hatinya sedang penuh guncangan. Di balik ketenangan wajahnya, ada badai yang bergemuruh. Rasa takut, tekanan, dan keraguan datang silih berganti. Ia duduk memeluk lutut di pojok kasur tipis. Pakaian hitam pemberian ayahnya tergantung di dinding, basah oleh keringat latihan tadi. Ia menatapnya lama. Baju itu bukan sekadar kain. Di dalamnya ada doa ibu, ada keringat ayah, ada sejarah panjang ilmu yang lahir dari tanah nenek moyangnya. Tapi kini, ia akan memakai baju itu bukan untuk berlatih di sawah belakang rumah, melainkan untuk berdiri di arena terbesar, menghadapi legenda hidup bela diri Jepang yang sudah jelas tak menganggapnya setara. Media sosial di Jepang gempar. Sejak konferensi pers tadi siang, nama Raka kembali viral, tapi kali ini dalam nada yang menyakitkan. Komentar-komentar pedas membanjiri unggahan panitia. Kenjiro akan mengajarinya arti seni bela diri yang sebenarnya. Pencak silat? Apaan tuh? Tari-tarian dari kampung. Kasihan, TKI itu akan jadi bahan lelucon nasional. Dia harus tahu diri, ini Jepang, bukan pasar tradisional. Raka membaca semuanya dalam diam. Matanya panas, tapi tidak menangis. Ia bukan tak ingin menangis, tapi ia sudah terlalu sering menahan perih. Bukan hanya hari ini, tapi sejak pertama kali menginjak negeri orang. Sejak pertama kali diremehkan karena status, karena tampang, karena logat, karena tubuhnya yang kecil. Dan kini, karena ilmu peninggalan ayahnya yang dianggap lelucon. Yang membuat hatinya lebih berat adalah kenyataan bahwa sebagian ejekan itu justru datang dari orang Indonesia sendiri yang tinggal di Jepang. Beberapa menulis, "Malu aku lihat dia. Gaya kampungan." Harusnya perwakilan Indonesia itu atlet beneran, bukan TKI. Ngapain bawa-bawa silat? Nanti malu-maluin. Komentar itu menusuk lebih dalam daripada hinaan orang asing. Tapi di antara ribuan komentar itu, satu pesan langsung masuk ke ponselnya, dari seorang akun bernama Ibu dari Ponorogo. "Nak, dimanapun kamu berada, Ibu selalu doakan kamu. Jangan takut. Baju itu bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk menjaga kehormatan. Kalau kamu jatuh, Ibu tetap bangga. Tapi kalau kamu menyerah, Ibu tahu itu bukan kamu."
Raka menutup layar ponselnya perlahan, dan air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia sujud di atas lantai kayu dingin. Lama, dalam diam. Tak ada suara kecuali rintik hujan di luar dan degup jantungnya sendiri yang seperti ingin pecah. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jangan biarkan aku jatuh sebagai pecundang. Jangan biarkan aku mempermalukan warisan ayahku. Jika ini jalan yang kau pilihkan, kuatkan langkahku. Lama ia di sana, hingga tubuhnya lelah dan matanya berat. Tapi sebelum ia rebah, ia kembali berdiri dan mengenakan pakaian hitam warisan ayahnya. Ia berdiri di tengah kamar sempit itu, menatap bayangannya sendiri di kaca. Lalu ia mulai bergerak perlahan. Jurus demi jurus. Siku dan lututnya menari dalam irama. Kakinya menyapu pelan. Tubuhnya berputar. Tak ada penonton. Tak ada sorakan. Hanya dirinya dan suara hati yang berkata, "Aku bukan petarung. Aku penjaga kehormatan." Dan di sudut lorong penginapan, seseorang memperhatikannya dari balik pintu terbuka sedikit. Wajahnya tua, berkacamata, dengan sorot mata tajam namun teduh. Ia mengamati setiap gerakan Raka dengan penuh kesungguhan. Ia mengenali jurus itu. Jurus lama. Jurus murni. Jurus yang dulu hampir punah di zaman modern. Bibirnya bergetar pelan. Akhirnya, masih ada yang menjaga ilmu itu. Esok adalah hari pertarungan. Tapi bagi Raka, pertarungan sesungguhnya sudah dimulai malam ini. Bukan di arena, tapi di dalam dirinya sendiri. Melawan rasa takut, melawan rasa minder, melawan tekanan dari luar dan suara-suara yang mencoba mematikan harga dirinya. Saat semua orang tidur, Raka masih bertahan di tengah ruangan. Keringat membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal. Tapi ia terus bergerak. Bukan karena ingin menang, tapi karena ia tahu, ini adalah satu-satunya cara agar saat ia berdiri di depan ribuan mata nanti, ia tidak mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili setiap anak kampung yang pernah diremehkan, setiap TKI yang dipandang sebelah mata, dan setiap ilmu leluhur yang hampir dilupakan. Malam semakin larut, tapi semangat dalam dada Raka justru makin menyala. Dan di akhir latihannya, ia menengadah ke langit-langit kamar sambil berbisik, "Bismillah, Ayah, lihat aku dari atas sana. Aku akan jaga apa yang kau titipkan." Sampai titik darah terakhir. Mentari belum benar-benar muncul di langit Tokyo ketika Raka berdiri menghadap cermin kecil di kamar penginapannya. Pagi itu terasa berat. Seakan seluruh dunia menaruh beban di atas pundaknya. Tapi ia tahu, hari ini adalah hari di mana semua akan menyaksikan, apakah dirinya pantas membawa nama silat, atau hanya akan jadi tontonan yang memalukan di hadapan dunia. Tangannya gemetar saat mengikat kain hitam di pinggang, bukan karena takut pada Master Kenjiro, tapi karena ia sadar, apa yang ia bawa hari ini bukan cuma tubuh dan jurus, tapi martabat ribuan wajah seperti dirinya yang selama ini dipandang sebelah mata. Udara dingin menerpa wajahnya saat ia keluar dari penginapan. Jalanan kota Tokyo tampak biasa saja. Pekerja berjalan cepat, kendaraan berlalu lalang, dan tak ada yang tahu bahwa di hati pemuda itu sedang terjadi peperangan. Sejak semalam, berita tentang pertarungan hari ini telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak yang menanti, bahkan ada yang membeli tiket hanya karena ingin melihat seorang TKI ditumbangkan oleh legenda karate Jepang. Sesampainya di arena, pintu-pintu besar terbuka lebar. Raka melangkah masuk ke dalam gedung raksasa yang penuh dengan lampu sorot, layar lebar, dan ribuan penonton yang memadati tribun. Di sana, bendera dari berbagai negara dikibarkan. Kamera televisi berputar, menangkap setiap sudut ekspresi. Panitia langsung mengarahkan Raka ke ruang tunggu, sementara di kejauhan terdengar suara penonton meneriakkan nama Kenjiro berulang-ulang. "Kenjiro! Kenjiro! Kenjiro!" Raka menunduk, menarik napas panjang. Hatinya berdesir, tapi bukan karena takut. Ia hanya sedang menenangkan suara batin yang terus mengingatkannya. "Kau bukan siapa-siapa. Kau cuma buruh kasar. Apa yang kau lakukan di sini?" Tapi ia menepis itu. Ia memejamkan mata dan mengingat wajah ibunya. Suara lembut ayahnya saat mengajarinya silat di pinggir sawah. Lalu dalam hati ia kembali berdoa.
Ya Allah, jika aku tak pantas menang, setidaknya izinkan aku berdiri dengan terhormat. Pintu arena terbuka. Nama Raka dipanggil melalui pengeras suara. Dari Indonesia, Raka. Suara penonton tak seberapa meriah. Bahkan ada yang mencemooh. Tapi langkah Raka tetap mantap. Ia melangkah ke tengah arena mengenakan pakaian hitam polos. Tanpa sabuk, tanpa atribut. Hanya gerakan kecil tangan kanan ke dada dan dahi. Salam khas silat yang penuh kesopanan. Di hadapannya, Master Kenjiro sudah berdiri angkuh. Dengan tubuh tegap dan pandangan tajam. Seragamnya bersih. Sabuk hitamnya berkilau. Dan di belakangnya, puluhan murid bersorak penuh semangat. Kenjiro tersenyum sinis. Ia mendekat, lalu berbisik di telinga Raka. Hari ini kamu akan tahu bahwa kamu datang hanya untuk jadi pelajaran. Lalu ia mundur dengan penuh percaya diri ke titik awal. Juri memberi isyarat. Bel pertandingan berbunyi. Pertarungan dimulai. Detik pertama berjalan cepat. Kenjiro langsung menyerang dengan langkah cepat. Tendangan lurus mengarah ke dada. Raka terkejut, tapi berhasil menghindar dengan gerakan miring yang mengalir seperti air. Ia mundur 3 langkah. Penonton bersorak, tapi sebagian mencemooh. Kabur terus. Kenjiro menyerang lagi. Pukulan beruntun, keras dan cepat. Raka bertahan, menangkis dengan lengan, lalu mencoba mengunci, tapi Kenjiro dengan sigap melepaskan diri. Kali ini, pukulan keras menghantam bahu Raka. Ia terpental, jatuh ke matras. Penonton berteriak, "Selesaikan!" Tubuh Raka gemetar. Bahunya sakit. Tapi di dalam dirinya, ada suara yang lebih nyaring. "Berdiri, nak. Silat bukan soal siapa paling keras, tapi siapa yang paling sabar." Ia bangkit. Lambat, tapi pasti. Kamera menangkap wajahnya yang penuh peluh. Matanya tajam. Kali ini, ia tak hanya bertahan. Ia menunggu. Menganalisis. Kenjiro kembali menyerang. Tapi gerakannya kini mulai terbaca. Raka mengelak. Menyapu kaki lawan. Tapi gagal. Ia diserang balik. Kali ini mengenai perut. Raka kembali jatuh. Tapi tak lama. Ia bangkit. Menunduk sebentar. Lalu mengambil posisi jurus dasar silat. Penonton mulai sunyi. Mereka menyadari sesuatu. Gerakan Raka bukan seperti bela diri biasa. Tangannya lentur, tapi tegas. Kakinya ringan, tapi menghantam tanah dengan irama. Ia tak seperti petarung, tapi seperti penari yang menantang badai. Kenjiro melangkah maju. Dengan percaya diri ia melompat, mengarahkan tendangan putar. Tapi saat itu, Raka memutar tubuhnya ke bawah, menangkis dengan siku, lalu meluncur ke samping, dan dalam satu gerakan refleks, ia menyapu kaki Kenjiro dari sisi yang tak terlihat. Brak! Master Kenjiro terguling ke lantai. Arena hening. Beberapa penonton berdiri. Murid-murid Kenjiro menahan napas. Wasit melihat ke arah juri. Raka berdiri di tengah lingkaran. Tubuhnya masih gemetar, tapi matanya tetap tenang. Kenjiro bangkit. Wajahnya merah. Ia menggertakkan gigi, lalu berkata lirih, "Kau beruntung." Tapi tatapan matanya mulai berubah. Bukan hanya marah, tapi mulai merasa terancam. Raka hanya menjawab dengan membungkukkan badan hormat. Lalu kembali ke posisi. Bel berbunyi lagi. Pertarungan belum selesai. Tapi di hati banyak orang di arena, keyakinan mereka mulai goyah. Mungkin, hanya mungkin, anak TKI kurus dari kampung itu tak datang hanya untuk jatuh. Mungkin, ia datang untuk berdiri. Bel pertandingan berbunyi untuk kedua kalinya. Suara itu seperti cambuk yang membelah keheningan arena. Ribuan pasang mata tertuju pada dua sosok di tengah panggung. Di satu sisi berdiri Master Kenjiro, sang legenda karate yang selama ini dielu-elukan sebagai tembok tak tertembus. Di sisi lain, Raka, seorang pemuda Indonesia bertubuh kurus, yang baru saja mengejutkan dunia dengan sebuah sapuan kaki sederhana yang menjatuhkan sosok besar di hadapannya. Tapi kemenangan kecil itu belum berarti apa-apa. Kenjiro berdiri kembali. Kali ini, wajahnya tak lagi datar. Ada bara di matanya.
Ia menyadari, lawannya bukan sekadar pemuda yang sedang mencari sensasi. Ada sesuatu dalam gerakan Raka yang tak bisa ia pahami. Terlalu tenang, terlalu bersih, tapi menyakitkan. Dan itu membuatnya panas. Raka sendiri berdiri dengan napas berat. Pukulan-pukulan Kenjiro di babak sebelumnya masih terasa membekas di tubuhnya. Bahu kanannya nyeri, dan perutnya terasa mual. Tapi matanya tidak redup. Ia menatap lawan dengan ketenangan yang justru membuat suasana semakin mencekam. Kenjiro membuka serangan cepat. Kali ini ia tak main-main. Ia mengeluarkan kombinasi pukulan dan tendangan beruntun, sesuatu yang hanya digunakan dalam pertarungan melawan petarung sejajar. Raka bertahan sebisanya. Ia menangkis, mengelak, tapi beberapa serangan tetap mengenai tubuhnya. Satu tendangan keras menghantam dadanya dan membuatnya mundur 3 langkah. Penonton bersorak. Sebagian bangkit berdiri. Itu baru Kenjiro. Tapi Raka tidak jatuh. Ia hanya menyeka sedikit darah dari bibirnya, lalu mengambil posisi kuda-kuda. Tangannya bergerak pelan, membentuk gerakan melingkar yang mengalir, lalu menghantam tanah dengan satu hentakan kaki, membangkitkan kembali tenaga dalam yang selama ini ia latih dalam keheningan taman malam. Kenjiro kembali menyerang. Tapi kali ini, Raka tak lagi pasif. Ia membaca ritme, mengenali jeda antara serangan. Saat Kenjiro melompat dan menurunkan pukulan dari atas, Raka berputar ke samping, menggunakan tenaga lawan untuk membantingnya ke matras. Gerakan itu sederhana, tanpa tenaga berlebihan, tapi menghasilkan efek maksimal. Gedebuk. Tubuh Kenjiro menghantam lantai keras. Penonton terdiam. Murid-murid dojonya terlihat saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan komentator siaran langsung terdengar kebingungan. Teknik apa itu? Itu bukan judo, bukan karate. Itu, apa? Raka berdiri, kembali membungkuk dengan hormat. Tapi kali ini, sorot matanya sedikit lebih tajam. Ia ingin menunjukkan bahwa silat bukan sekadar bertahan. Bahwa dalam diam, ada kekuatan yang tak terlihat. Kenjiro bangkit. Marah. Ia menggertakkan gigi, lalu menerjang lagi. Tapi kini, emosinya mengacaukan tekniknya. Pukulan-pukulannya mulai tidak terarah. Raka memanfaatkannya. Ia tidak banyak menyerang, tapi setiap gerakan Kenjiro dijawab dengan elakan lembut atau tangkisan yang mengalir. Seolah tubuh Raka menari bersama serangan lawan. Di tengah pertarungan, seorang penonton VIP di barisan depan berdiri. Seorang pria tua berkacamata, mengenakan jas tradisional Jepang, menatap panggung dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik pelan. Itu, silat murni. Silat yang dulu pernah aku pelajari di pedalaman Sumatera. Tapi lebih indah, lebih halus. Ia adalah mantan juri internasional bela diri Asia, kini menjadi penasihat federasi. Sejak lama ia menyimpan kerinduan untuk melihat silat kembali berdiri sejajar dengan bela diri dunia. Dan hari itu, kerinduan itu menjelma di tubuh Raka. Pertarungan terus berlangsung. Waktu terasa berjalan lambat. Raka kini mulai menyerang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kejelian. Ia menggunakan kecepatan, arah, dan tekanan. Sekali waktu ia menyapu kaki Kenjiro, lalu saat lawan mencoba bangkit, ia mengunci lengan dengan teknik ringan namun membuat Kenjiro tak bisa bergerak. Penonton kini mulai berubah. Yang tadi mencemooh, kini terdiam. Bahkan beberapa bertepuk tangan. Wajah-wajah Jepang yang awalnya dingin kini mulai menyiratkan kekaguman. Mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Bukan pertarungan brutal, tapi seni. Bukan dominasi, tapi keseimbangan. Kenjiro kembali mundur. Nafasnya tersengal. Ia menatap Raka, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan takut. Bukan takut pada kekuatan fisik, tapi takut pada kekuatan yang tidak ia pahami. Kekuatan yang lahir dari kerendahan hati, dari kesabaran, dari keyakinan yang tak gentar meski diremehkan berkali-kali. Raka sendiri tetap tenang. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Tapi ia juga tahu bahwa ia sudah melampaui satu dinding besar,
rasa takut dalam dirinya sendiri. Kini ia bukan hanya bertarung dengan tubuh, tapi dengan jiwa. Ia tidak sedang membuktikan kehebatan pribadi, tapi menyampaikan pesan bahwa ilmu dari tanah airnya bukan barang murahan. Dan bahwa seorang TKI pun bisa berdiri di tengah arena dunia tanpa harus malu menjadi dirinya sendiri. Di dalam dadanya, suara ayahnya terdengar jelas. Kalau kamu bisa mengalahkan amarah dan takutmu sendiri, nak, maka lawan sebesar apapun tak akan bisa menjatuhkanmu. Dan malam itu, meski tubuhnya luka, walau pundaknya ngilu, tapi semangat dalam dadanya menyala. Karena ia tahu, ia belum datang sejauh ini hanya untuk jatuh. Detik-detik pertarungan terus bergulir di bawah sorotan cahaya terangsang arena. Dan kini, bukan hanya tubuh Kenjiro yang terluka, tapi egonya. Sorakan penonton yang tadi memanggil namanya dengan penuh semangat perlahan berubah menjadi bisik-bisik, keraguan, bahkan kekaguman terhadap Raka, pemuda asing bertubuh kecil, dengan wajah bersahaja dan gerakan seperti tarian angin, yang kini mengimbangi, bahkan menggoyahkan, legenda bela diri Jepang itu. Wajah Kenjiro memerah bukan karena lelah semata, tapi karena harga dirinya perlahan runtuh. Ia telah menghabiskan puluhan tahun membangun reputasi sebagai yang tak terkalahkan. Setiap gerakannya selama ini selalu diikuti sorakan, setiap jurusnya ditakuti. Tapi malam ini, di tengah gemerlap Tokyo, seorang TKI dari negara yang tak dianggap oleh dunia bela diri internasional, justru membuatnya seperti pemula di atas panggung. Ia tak terima. Dengan napas memburu dan sorot mata penuh bara, Kenjiro menyeka darah di bibirnya. Ia mundur beberapa langkah, menatap wasit sebentar, lalu mendongak ke arah tribun murid-muridnya. Tatapan mereka bukan lagi kagum, tapi ragu. Dan itu lebih menyakitkan daripada serangan manapun. Sambil mengepalkan tangan, ia bergumam dalam hati, "Aku tidak boleh kalah, apalagi dari dia." Pertarungan dilanjutkan. Tapi ada yang berubah. Kenjiro mulai menanggalkan teknik bersihnya. Ia menggunakan gerakan kasar, menyudutkan Raka ke pojok arena. Pukulan diarahkan ke wajah, tendangan ke pinggang bagian dalam, bahkan satu gerakan sikutan menghantam leher Raka. Semua itu mendekati pelanggaran. Tapi setiap kali wasit hendak menyela, Kenjiro berpura-pura terpleset atau mengubah posisi dengan cepat. Ia berusaha tetap terlihat bersih, di balik kotor yang disembunyikan. Raka terhuyung, nafasnya berat, tubuhnya mulai merosot, tapi matanya masih tajam. Ia tahu, yang dihadapinya kini bukan sekadar master karate, tapi seseorang yang sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Amarah, kesombongan, dan ketakutan bercampur menjadi satu di tubuh Kenjiro, dan semuanya dilampiaskan padanya. Satu pukulan keras menghantam rahang Raka, membuatnya jatuh ke lantai. Seluruh arena menghela napas bersamaan. Beberapa penonton bersorak, tapi sebagian hanya bisa terdiam. Wajah-wajah mereka mulai menunjukkan ekspresi tak nyaman. Bahkan komentator acara tak bisa menyembunyikan nada bingungnya. Apa yang dilakukan Kenjiro tampaknya mulai keluar dari aturan teknik bersih. Apakah ini masih bela diri atau hanya kemarahan? Wasit melirik juri utama, tapi juri belum memberi tanda. Mereka menahan keputusan, mungkin karena tekanan dari reputasi besar Kenjiro. Dan Raka tergeletak di atas matras, tubuhnya gemetar, mata setengah terbuka. Dalam kesakitan itu, ia kembali mengingat sesuatu. Wajah ayahnya, berdiri di tengah lapangan tanah, mengenakan baju silat penuh tambalan, tersenyum sambil berkata, "Silat bukan untuk menyakiti. Silat itu menenangkan. Kalau kamu terpancing emosi, kamu kehilangan arah. Tapi kalau kamu lawan emosi dengan sabar, Allah yang akan membukakan jalan." Raka membuka matanya. Perlahan ia bangkit. Sorakan mulai kembali terdengar. Kali ini lebih netral, bahkan mulai berpihak padanya. Beberapa penonton mulai meneriakkan namanya. "Raka! Raka!" Sebuah ironi, ketika penonton Jepang mulai bertepuk tangan bukan untuk jagoan mereka, tapi untuk pemuda yang sebelumnya diremehkan. Kenjiro melangkah lagi, siap mengakhiri pertarungan. Tapi di titik ini, niatnya bukan lagi untuk menang, tapi untuk menghancurkan.
Namun, sesuatu terjadi. Raka berdiri dengan tenang. Tubuhnya masih gemetar, tapi kakinya menapak kuat. Ia mengangkat tangan kanan perlahan, memberi salam dengan satu tangan ke dada. Gerakan sederhana yang menandakan bahwa ia siap, tapi bukan untuk membalas dengan kebencian. Kenjiro menyerang dengan tendangan memutar. Tapi kali ini, Raka menunduk pelan, mengelak tipis. Ia tak menangkis. Ia membiarkan lawan lewat. Lalu ketika Kenjiro kehilangan keseimbangan, Raka hanya mendorong sedikit dengan siku, dan tubuh besar itu terjatuh. Sekali lagi. Dum! Kenjiro jatuh. Tapi Raka tidak menyerang lanjut. Ia mundur. Ia membungkuk. Ia memberi ruang. Memberi pilihan. Penonton terpukau. Juri mulai berdiskusi. Ada bisik-bisik di kursi kehormatan. Tapi sorotan utama bukan pada juri, melainkan pada perubahan suasana hati penonton yang kini mulai sadar bahwa bela diri sejati bukan hanya soal menang, tapi soal bagaimana seseorang memperlakukan lawannya saat ia berada di atas. Kenjiro terdiam di atas matras. Ia tidak bangkit secepat tadi. Ia terduduk, menatap Raka dari kejauhan. Napasnya berat, tapi yang paling terasa adalah guncangan di dalam dirinya sendiri. Ia seperti melihat bayangan dirinya di masa muda, berlatih untuk kehormatan, bukan gelar. Tapi semua itu perlahan hilang karena tepuk tangan dan pujian. Dan hari ini, anak muda dari negeri jauh itu mengingatkannya pada jati diri yang telah ia lupakan. Dalam diam itu, satu bulir air mata jatuh dari sudut mata Kenjiro. Ia bangkit, pelan, lalu berdiri tegak. Bukannya menyerang, ia mendekat, lalu membungkuk dalam. Dalam budaya Jepang, itu bukan sekadar salam, tapi bentuk penghormatan tertinggi. Seluruh arena meledak dalam tepuk tangan panjang. Raka membalas dengan membungkuk pula. Keduanya saling menatap. Tidak lagi sebagai lawan, tapi sebagai sesama penjaga kehormatan ilmu. Tepuk tangan dari ribuan penonton belum benar-benar reda ketika Raka dan Kenjiro saling membungkuk dengan penuh hormat di tengah arena. Dua tubuh yang sempat saling melukai itu kini berdiri sejajar, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai manusia yang sama-sama menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang siapa yang jatuh dan siapa yang berdiri, melainkan siapa yang mampu menjaga harga dirinya ketika godaan untuk menyombongkan diri begitu besar. Namun momen sakral itu hanya bertahan sebentar. Bel pertarungan terakhir belum dibunyikan. Wasit kembali berdiri di tengah, memberi isyarat agar pertandingan dilanjutkan. Ya, pertandingan ini belum berakhir secara resmi. Dunia masih menanti hasil akhirnya. Tapi di antara mereka berdua, pertarungan sesungguhnya sudah selesai. Apa yang tersisa kini hanyalah formalitas. Raka mundur 3 langkah, mengatur napasnya yang masih memburu. Tubuhnya penuh memar. Peluh bercampur darah mengalir dari pelipisnya. Tapi jiwanya justru tenang. Ia sudah membuktikan bahwa silat bukan seni rendahan. Ia sudah membuktikan bahwa meski datang dari kampung, kehormatan bisa ditegakkan dengan kepala tegak. Tapi yang belum selesai adalah ujian yang datang dari luar dirinya. Sebab ketika ia melangkah kembali ke garis tengah, suara penonton kini berubah drastis. Mereka tidak hanya bersorak, tetapi menyebut-nyebut namanya. Raka! 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 Beberapa bahkan berdiri sambil mengangkat papan bertuliskan Indonesia Pride. TKI, tapi terhormat. Silat karate. Seketika, lampu kamera media menyorot wajahnya. Wartawan dari berbagai saluran televisi maju ke pinggir arena. Mikrofon-mikrofon diarahkan ke bibir panggung. Dan saat itu juga, panitia penyelenggara memberi isyarat pada layar besar di atas arena. Wajah Raka muncul dengan tulisan, "Pemuda Indonesia yang mengguncang Jepang." Sorakan semakin membahana. Namun di balik panggung, seseorang sedang menatap layar itu dengan ekspresi yang berbeda. Seorang pria berdasi hitam, dari perwakilan sponsor utama acara, sedang memandangi berkas kontrak yang baru saja dicetak. Di sebelahnya, seorang wanita Jepang mengenakan blazer abu-abu berkata, "Kalau kita bisa amankan bocah ini, nilai acara kita tahun depan bisa melejit 2 kali lipat." Tak butuh waktu lama.
Begitu Raka turun dari arena dan dibawa ke ruang istirahat medis, pria berdasi itu langsung mendekatinya. Ia memperkenalkan diri sebagai eksekutif salah satu promotor bela diri internasional. Kau hebat sekali. Dunia tak akan berhenti membicarakanmu mulai malam ini. Dan aku ingin memastikan kamu mendapatkan tempat yang pantas, katanya, sambil menyodorkan map berisi dokumen tebal. Raka masih terduduk dengan dada naik turun. Seorang petugas medis sedang membersihkan luka di bahunya. Tapi matanya memicing curiga saat melihat map yang dibuka di hadapannya. Kontrak ini akan mengubah hidupmu. Kami akan buatkan pusat pelatihan di Tokyo dengan namamu. Kau tak perlu jadi TKI lagi. Kami akan bayar penuh. Bahkan, jika kau bersedia mengganti nama teknikmu menjadi Southeast Flow, akan lebih mudah dijual ke pasar Amerika. Raka mengerutkan kening. Maksud Anda, mengganti nama silat? Bukan mengganti, hanya menyederhanakan. Dunia lebih suka istilah yang catchy. Kau tahu sendiri, pencak silat, terlalu rumit diucapkan di lidah barat. Raka diam, tapi hatinya panas. Eksekutif itu belum berhenti. Ia lanjut menawarkan uang dalam jumlah yang tidak pernah Raka lihat sepanjang hidupnya. 5 tahun ke depan kamu bisa jadi ikon baru bela diri Asia. Kami butuh wajah baru. Dan kamu adalah wajah itu. Petugas medis selesai membalut bahunya. Raka berdiri perlahan. Ia mengambil map itu, membuka satu halaman, lalu menutupnya lagi. Dengan nada rendah ia berkata, "Maaf, Pak, saya datang ke sini bukan untuk dijual. Saya cuma bawa ilmu yang diajarkan almarhum ayah saya di tanah kecil yang Anda anggap tak penting. Kalau harga yang Anda tawarkan setara dengan mengganti nama dan kehormatan itu, saya rasa, saya tidak bisa." Eksekutif itu terkekeh sinis. "Kau tahu, kau bisa saja kembali ke pabrik dan jadi buruh lagi. Tak ada yang ingat kamu setelah ini." Raka menatapnya dalam. "Kalau harus kembali kerja angkat besi demi mempertahankan nama silat dan tanah air saya akan lakukan itu dengan bangga." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Petugas medis yang semula diam ikut menatap Raka dengan takjub. Wanita Jepang di sisi eksekutif itu terlihat menahan senyum kagum. Tapi sang eksekutif hanya menutup map itu dengan kasar dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah kepergian mereka, Raka kembali duduk. Tangannya meraba dada. Terasa detak jantungnya masih cepat. Tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Ia tahu, ini bukan tentang uang. Bukan tentang popularitas. Ini tentang memilih jalan yang tidak semua orang berani ambil. Jalan yang lebih sepi. Tapi jujur, ia kembali membuka tas kecil miliknya. Di sana, di antara pakaian dan air mineral, ada foto lama ayahnya mengenakan pakaian silat dengan senyum bangga. Ia menatap foto itu dan berbisik, "Yah, hari ini, Raka tidak jual nama itu." Ia memejamkan mata sejenak. Lelah luar biasa menjalari sekujur tubuhnya. Tapi di tengah keheningan itu, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Seperti baru saja menuntaskan bagian pertama dari perjalanan panjang, dan Allah telah melindunginya dari godaan paling halus, keangkuhan. Langit malam di atas Tokyo dipenuhi cahaya, namun di dalam sang arena, yang megah dan agung, ada satu titik sunyi yang menyelimuti seisi ruang. Raka duduk seorang diri di balik layar panggung, berbalut pakaian silatnya yang kini penuh noda darah dan peluh. Bahunya yang sempat dibalut mulai kembali nyeri, dan tubuhnya seolah ingin menyerah. Tapi di dalam dada, nyala itu belum padam. Baru saja ia menolak godaan kontrak yang bisa mengubah hidupnya. Uang, popularitas, dan kenyamanan, semua ditawarkan padanya. Tapi ia tahu, semua itu akan menuntut satu hal, pengkhianatan terhadap akar, terhadap tanah, terhadap warisan ayahnya, terhadap silat itu sendiri. Dan yang paling dalam, terhadap Allah yang sejak awal telah membimbing langkah-langkahnya dari tanah kampung ke negeri asing ini. Tiba-tiba pintu ruang tunggu diketuk. Seorang panitia masuk, wajahnya tegang. "Raka-san, tolong ikut kami. Master Kenjiro minta pertarungan diselesaikan malam ini. Babak final. Penentuan." Raka mendongak,
menatap pria itu, lalu menoleh ke arah kaca jendela kecil di ruangan itu. Di luar, lampu-lampu arena kembali menyala terang. Nama, Raka, dan Kenjiro terpampang besar di layar LED, diiringi sorakan yang menggelegar kembali memenuhi udara. Dunia belum selesai menyaksikan. Dengan pelan, Raka berdiri. Ia melipat sajadah kecil yang tadi ia gelar di pojok ruangan, lalu menyelipkannya ke dalam tas. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk hormat, lalu melangkah mengikuti panitia. Di koridor menuju panggung, langkah kakinya pelan. Setiap jengkal lantai yang ia lewati terasa berat, seolah membawa beban yang lebih dari sekadar tubuhnya. Ia membawa harapan, keraguan, dan doa, tapi juga membawa luka. Bukan hanya fisik, tapi batin. Semua yang ia alami, dari direndahkan, dipukul, digoda dengan kekayaan, hingga diangkat tinggi oleh orang-orang yang dulu mengejek, semuanya berputar dalam kepalanya. Satu hal yang membuatnya tetap tenang hanyalah keyakinan bahwa malam ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang tetap memegang jati dirinya, bahkan di tengah badai terbesar sekalipun. Saat tiba di depan panggung, ia dihentikan sejenak. Di seberangnya, di ujung lain, Kenjiro berdiri tegak. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Tak ada lagi sorot amarah atau arogan. Bahkan dari caranya berdiri, terlihat bahwa ia telah menyadari sesuatu yang dalam, bahwa pemuda di hadapannya bukan musuh, melainkan cermin masa lalu yang telah ia lupakan. Wasit memberi tanda. Bel terakhir dibunyikan. Pertarungan terakhir dimulai. Kenjiro melangkah perlahan ke tengah lingkaran. Raka mengikuti. Sorot mata mereka bertemu. Tapi kali ini, tak ada kebencian di antara mereka. Yang ada hanya saling pengertian, saling uji, dalam bentuk paling mulia dari bela diri, pertarungan tanpa amarah. Kenjiro menyerang terlebih dulu, tapi tidak dengan brutal. Ia mencoba membaca. Pukulan kanan, Raka elak. Tendangan cepat, Raka tahan dengan lutut. Lalu giliran Raka menyerang, menggunakan kuncian pundak yang membuat Kenjiro harus memutar tubuhnya ke samping. Keringat bercucuran. Suara napas mereka terdengar jelas di antara riuhnya penonton. Kedua tubuh itu beradu, tetapi tak saling membinasakan. Justru mereka seolah sedang menari bersama, mengalirkan ilmu yang mereka bawa dari tanah masing-masing. Karate dan silat, keras dan lentur, cepat dan tenang, beradu tanpa dendam. 5 menit berlalu. 6 menit. 7. Kini gerakan mereka mulai melambat. Tubuh sama-sama lelah, tapi tidak menyerah. Hingga di satu titik, Kenjiro melepaskan pukulan cepat ke arah dada Raka. Raka menangkisnya dan menangkis dengan tenaga lawan, lalu membalikan posisi, menyapu kaki Kenjiro dari arah tak terduga. Dan untuk ketiga kalinya malam itu, sang legenda kembali jatuh. Kali ini, tidak dengan amarah. Ia tergeletak, menatap langit-langit arena. Sementara Raka tidak melakukan gerakan tambahan. Ia hanya berdiri, menunggu. Wasit menghitung. 1, 2, 3. Penonton berdiri. Kamera-kamera maju mendekat. 9, 10. Bel akhir berbunyi. Pertarungan dinyatakan selesai. Raka menang. Tapi yang terjadi selanjutnya bukanlah selebrasi. Tidak ada loncatan. Tidak ada teriakan kemenangan dari mulut Raka. Ia hanya menunduk, membungkuk dalam-dalam ke arah lawan. Dan semua yang menonton malam itu, di arena, di rumah, di layar ponsel dan TV, melihat dengan jelas bahwa kemenangan itu bukan dirayakan dengan teriakan, tapi dengan rasa syukur yang dalam. Kenjiro duduk, lalu berdiri perlahan. Ia mendekat, dan di luar dugaan semua orang, ia memeluk Raka erat-erat. Pelukan itu disambut sorakan ribuan penonton yang meledak dalam tangis dan tepuk tangan. Seorang pria tua dari desa Indonesia dan legenda Jepang saling memeluk dalam peluh dan darah, bukan karena permusuhan, tapi karena keduanya tahu, mereka baru saja melewati pertarungan yang jauh lebih besar dari sekadar duel. Di layar raksasa, satu kalimat muncul. Kemenangan sejati adalah ketika hati tetap rendah saat di atas. Dan Raka,
di tengah sorotan lampu dan sorakan dunia, hanya menatap langit malam Tokyo dan berbisik, "Alhamdulillah ya Allah. Ini semua dari MU." Sorakan dan tepuk tangan itu masih terdengar nyaring saat Raka kembali ke ruang istirahat. Namun di dalam dirinya justru ada kesunyian yang meneduhkan. Tubuhnya masih terasa sakit, napas masih naik turun, tapi batinnya lapang. Ia bukan saja telah menyelesaikan pertarungan dengan Master Kenjiro, tapi juga telah melewati ujian iman, godaan dunia, dan tekanan dari berbagai arah. Namun, ia tak tahu bahwa malam ini belum benar-benar usai. Takdir masih menyimpan satu kejutan besar, sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, menunggu waktu untuk muncul. Saat ia duduk di bangku kayu di ruang tunggu, mencoba menenangkan diri, pintu ruangan terbuka perlahan. Masuklah seorang pria tua berkacamata, mengenakan jas tradisional Jepang. Wajahnya dihiasi keriput, namun sorot matanya tajam dan dalam. Raka mengenalnya sekilas. Pria itu sempat duduk di kursi kehormatan sepanjang pertandingan. "Raka-san," sapa pria itu dengan suara berat namun hangat. "Namaku Hiroshi Takamura. Aku adalah juri kehormatan malam ini, dan seseorang yang menyimpan sesuatu tentang dirimu sejak lama." Raka mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya membawa silat ayah saya ke atas panggung. Tidak lebih." Hiroshi tersenyum kecil. Ia membuka map yang ia bawa, lalu mengeluarkan selembar foto tua, lusuh dan menguning. Dalam foto itu, tampak seorang pria Indonesia muda mengenakan pakaian silat, berdiri di antara 4 murid asing, termasuk Hiroshi muda. "Ini, ayahmu, bukan?" tanya Hiroshi. Mata Raka melebar. Ia mengangguk pelan. "Iya, itu ayah. Namanya Pak Suroso." Hiroshi menatap foto itu dalam-dalam. Suaranya mulai berat oleh emosi. "Lebih dari 25 tahun lalu, aku datang ke Indonesia. Aku tersesat, kehilangan arah, dan hampir menyerah sebagai manusia. Tapi ayahmu menolongku. Ia bukan hanya mengajariku silat. Ia memberiku nilai, memberiku arah. Ia bahkan memberiku tempat tinggal dan makanan ketika aku tak punya siapa-siapa." Air mata perlahan mengalir di pipi Hiroshi. "Waktu itu, dia berkata padaku, kalau kau ingin kuat, jangan hanya belajar gerakan. Belajarlah bagaimana tetap manusia. Bahkan saat kau lebih kuat dari semua orang." Kata-kata itu menancap sampai hari ini. Raka terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia tak pernah tahu bahwa ayahnya telah menolong seseorang yang kini berdiri sebagai tokoh besar di Jepang. "Dan saat aku lihat kau bertarung malam ini, aku tahu, kau bukan datang ke arena karena ingin menang. Kau datang karena sedang melanjutkan sesuatu yang belum selesai. Bukan pertarungan, tapi wasiat." Hiroshi lalu menyerahkan map lain kepada Raka. Di dalamnya terdapat surat, tertulis dengan huruf Jepang dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Surat itu ditulis oleh almarhum ayahnya, dan diserahkan oleh Hiroshi saat mereka berpisah 20 tahun lalu. "Jika suatu hari anakku datang ke negeri ini, tolong sampaikan padanya. Nak, silat yang Bapak ajarkan bukan milik kita. Itu titipan. Bukan untuk disombongkan, tapi dijaga. Dan jika kau berdiri di tempat tinggi suatu saat nanti, jangan lupa sujud. Sebab yang mengangkatmu bukan tanganmu sendiri, tapi Allah yang Maha mengatur segalanya." Membaca surat itu, Raka tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam surat itu erat-erat, memejamkan mata, dan dalam hatinya, ia seperti mendengar suara ayahnya lagi, suara yang selama ini ia rindukan dalam doa-doa sunyi di sudut kamar kecil penginapan, dalam gerakan silat yang ia latih tanpa guru, dan dalam setiap detik perjuangannya di negeri asing. Hiroshi melanjutkan, "Dan hari ini, Raka, aku yang dulu murid ayahmu, secara resmi ingin menyampaikan satu hal. Kami dari Dewan Budaya Jepang sepakat untuk menjadikan pencak silat sebagai salah satu seni bela diri yang akan diakui dalam kejuaraan seni Asia tahun depan. Dan kau akan menjadi perwakilan pertamanya." Raka terdiam. Dunia seperti berhenti bergerak. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Mulai hari ini, silat bukan lagi tarian yang diremehkan, tapi berdiri di panggung yang sama dengan karate, taekwondo, wushu,
dan judo. Dan itu, karena kau. Tubuh Raka bergetar. Ia berlutut. Tangannya gemetar memegang map itu. Lalu ia menunduk dalam-dalam, menyentuh lantai dengan keningnya. Sujud syukur. Ya Allah, kalau ini balasan dari MU untuk setiap luka, setiap hinaan, setiap air mata, dan setiap langkah kecilku di negeri orang, maka sungguh, aku tak pantas. Tapi aku bersyukur. Karena hanya dengan rahmat MU, anak petani dari kampung bisa berdiri di sini malam ini. Tak lama setelah itu, Master Kenjiro masuk ke ruangan. Wajahnya sudah bersih, mengenakan baju sipil. Ia menghampiri Raka dan menepuk bahunya. Lalu berkata dengan bahasa Indonesia terbata, "Saya, hormat sama kamu." Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, dua budaya, dua dunia, dua tradisi, bersatu dalam keheningan yang tak butuh banyak kata. Malam itu, ketika Raka kembali ke kamar sempitnya di penginapan, ia tidak membawa piala, tidak juga medali. Tapi ia membawa surat dari ayahnya. Dan satu pesan baru dari Hiroshi. Jaga ilmu itu. Dunia akan memperhatikannya mulai hari ini. Ia kembali menatap langit malam Tokyo. Tapi kali ini, ia tak merasa asing. Ia tahu, ia telah menjadi bagian dari sejarah. Bukan karena hebat, tapi karena ia tetap memilih untuk tidak mengkhianati siapa dirinya. Dan di saat kota mulai tenang, dan semua orang tertidur, seorang pemuda dari Ponorogo berdiri di balkon kecil, menatap bintang, lalu berbisik lirih dengan suara serak. "Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Allah. Malam ini, aku pulang, meski tubuhku masih di sini."